Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Nah, sekarang kita memasuki tema 4 subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang lingkungan tempat bermain, karya 2 dimensi, karya 3 dimensi, ruas garis pada bangun ruang, permainan mengoper bola, sikap yang dapat mewujudkan persatuan dengan teman. Pertama-tama kita akan belajar mencari pasangan arti kata. Ya, dari kata asri, pasangannya yaitu indah dan sedap dipandang mata. Kemudian taman, pasangan katanya tempat bermain anak-anak. Kemudian sejuk, pasangan katanya terasa agak dingin, nyaman, dan segar. Nah, selain itu kita juga akan belajar membuat kalimat. Pada kata tempat bermain, kalimatnya yaitu tempat bermain haruslah yang bersih dan nyaman. Kemudian kata penyakit, kalimatnya yaitu tempat yang kotor adalah sumber penyakit. Kemudian keselamatan, kalimatnya yaitu dalam bermain keselamatan harus dijaga. Yang terakhir, kata kebersihan, kalimatnya yaitu kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, sekarang kita akan belajar membaca. Anak-anak bermain bola di taman dekat jalan raya. Ketika mereka bermain, banyak kendaraan lalu lalang. Kendaraan mengeluarkan asap dari knalpot. Selain itu juga terdengar suara bising dari klakson. Di sekitar jalan raya tidak aman untuk bermain. Terdapat polusi udara dan suara bising kendaraan. Polusi udara berbahaya bagi kesehatan pernapasan. Polusi suara tidak baik untuk pendengaran. Nah, sekarang informasi apa yang kita bisa peroleh dari teks tersebut? Nah, informasi yang kita peroleh adalah di jalan raya banyak terdapat kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap penyebab polusi udara. Jalan raya bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk bermain. Nah, kemudian dari hasil pengamatan dalam teks di atas, kita juga bisa menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan sederhana. Laporan sederhananya yaitu tempat bermain untuk anak-anak haruslah yang bersih, tidak ada sampah berserakan. Selain itu, tidak ada benda-benda yang membahayakan anak saat bermain. Nah, sekarang kita akan membuat laporan cara merawat kebersihan tubuh ya, sesuai dengan gambar di samping. Yang pertama, membersihkan tubuh dengan cara mandi memakai sabun setiap pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua, merapihkan rambut dengan memakai sisir. Yang ketiga, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran atau sisi. Karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar. Contoh karya 2 dimensi yaitu gambar atau lukisan. Alat untuk membuat karya 2 dimensi yang pertama yaitu kertas, gunanya untuk menggambar. Kemudian pensil, penghapus, dan penggaris, gunanya untuk membuat sketsa gambar. Kemudian krayon dan pensil warna, gunanya untuk mewarnai gambar. Kemudian yang terakhir, kuas dan cat air untuk mewarnai. Kemudian palet untuk tempat cat air. Langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan, gambar apa yang ingin kita buat. Kemudian yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, melanjutkan menjadi gambar yang lengkap.
Kemudian yang keempat, mewarnai gambar dengan rapi. Nah, sekarang kita akan mempelajari karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau ketebalan dan dapat dilihat dari berbagai arah. Ya. Contoh karya seni 3 dimensi bisa dibuat dari berbahan dasar lunak. Contohnya tanah liat dan plastisin. Ini adalah contoh kerajinan karya 3 dimensi yang dibuat dari tanah liat. Yang pertama, gerabah, kemudian celengan. Yang ini adalah guci. Ya. Contoh lain dari plastisin yaitu bisa dibuat mainan mobil-mobilan. Nah, ini adalah contoh hasil karya 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ruas garis pada bangun ruang. Pada bangun ruang kubus di samping mempunyai 12 ruas garis. Di antaranya yaitu ruas garis AB, BC, CD, AD. Kemudian ruas garis EF, FG, GH, EH. Kemudian ruas garis AE, BF, CG, dan DH. Kemudian pada bangun ruang prisma segitiga di samping mempunyai 9 ruas garis, yaitu ruas garis KL, LM, dan KM. Kemudian ruas garis NO, OP, NP. Kemudian ruas garis KN, OL, dan PM. Kemudian pada bangun ruang prisma segi 5 di samping mempunyai 15 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, DE, AE. Kemudian ruas garis FG, GH, HI, IJ, FJ. Kemudian ruas garis AF, BG, CH, DI, dan EJ. Pada bangun 5 segi 4 di samping mempunyai 8 ruas garis. Di antaranya yaitu ruas garis AB, BC, CD, AD. Kemudian ruas garis AT, BT, CT, dan DT. Nah, sekarang kita akan menentukan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang di bawah ini. Untuk bangun ruang kubus, banyak sisinya 6, banyak rusuk 12, banyak titik sudut 8. Kemudian untuk bangun ruang balok, banyak sisi 6, banyak rusuk 12, banyak titik sudut 8. Untuk bangun ruang prisma segitiga, banyak sisi 5, banyak rusuk 9, banyak titik sudut ada 6. Nah, di sini ada benda yang menyerupai bangun ruang. Untuk Rubik, bentuk ruangnya menyerupai kubus. Kemudian kardus menyerupai bangun ruang kubus. Kemudian kado juga mempunyai bentuk menyerupai bangun ruang kubus. Kemudian lemari bangun ruang balok. Kemudian akuarium menyerupai bangun ruang balok. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang permainan mengoper bola ya. Di sini permainan mengoper bola ada 2 cara. Yang pertama bisa dilakukan sambil berdiri dan juga bisa dilakukan sambil duduk. Nah, sekarang kita akan mempelajari sikap yang dapat menciptakan terwujudnya kebersamaan dengan teman bermain. Yang pertama, bekerja sama saat bermain oper bola. Kemudian yang kedua, bekerja sama membersihkan taman bermain. Yang ketiga, bermain bersama. Nah, ini adalah manfaat persatuan dalam bermain, yaitu yang pertama, permainan menjadi menyenangkan. Yang kedua, persahabatan menjadi lebih erat.
Yang ketiga, tidak terjadi pertengkaran. Yang keempat, membuat kita disukai teman. Yang kelima, dapat menumbuhkan kekompakan. Nah, sedangkan akibat jika tidak bersatu, yang pertama yaitu permainan menjadi tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua akan menjadi pertengkaran. Yang ketiga akan menyakiti hati teman. Yang keempat membuat kita dijauhi teman. Yang kelima tidak akan terjadi kekompakan. Nah, anak-anakku sekalian, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kalian mengerti dan paham. Apabila kalian belum paham, ya bisa kalian memutar ulang video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.